Hello bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pecinta demokrasi di bumi lambung Mangkurat. Peristiwa persidangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi peristiwa yang bersejarah bagi masyarakat di bumi lambung Mangkurat. Inilah peristiwa pertama di dalam sejarah pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang permasalahannya sampai di meja persidangan Mahkamah Konstitusi. Pasangan 02 Denny Indrayana dan Dipriyadi Darjat mempersoalkan menggugat keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memenangkan pasangan Paman Birin dan Haji Muhyiddin pada Pilgub 9 Desember 2020 yang lalu. Proses persidangan pembuktian yang menghadirkan para saksi masing-masing pihak telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Ribuan mata tertuju menyaksikan peristiwa itu dan beragam pendapat dan interpretasi pun bermunculan dari proses kesaksian yang telah disampaikan oleh para saksi di hadapan Mahkamah Konstitusi. Itulah pemandangan awal yang disaksikan oleh masyarakat di dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi ini. Pemandangan selanjutnya adalah bersidangnya para anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 9 orang, di mana kita masyarakat secara umum tidak bisa menyaksikan peristiwa tersebut karena persidangan itu bersifat tertutup. Disitulah terjadi pergumulan, perdebatan yang lebih sengit antar para hakim yang sedang memperkarakan perkara perselisihan hasil pemilu kada ini. Di dalam pengalaman sejarah, tidak sedikit hakim yang berjumlah 9 orang itu berbeda pendapat, bahkan terbelah menjadi 2 kekuatan yang saling tarik-menarik untuk mengabulkan, untuk memenangkan perkara yang sedang diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi. Inilah babak yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Babak penentuan yang ditunggu oleh masing-masing pasangan dan pendukung masing-masing pasangan. Di dalam rapat persidangan, anggota Hakim Mahkamah Konstitusi ini akan terlihat tarik-menarik antara kekuatan hukum dan kekuatan politik atau kekuasaan. Apakah
kekuatan hukum yang lebih dominan atau sebaliknya kekuatan politik yang lebih dominan. Apabila kekuatan hukum yang dominan, maka bukan mustahil pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan diulang pada daerah-daerah yang menurut hasil persidangan pembuktian dinyatakan memenuhi syarat sah sebagai bukti pelanggaran atas Undang-Undang Pemilu. Sebaliknya, apabila kekuatan politik mendominasi persidangan pada 9 orang anggota Mahkamah Konstitusi itu, bukan hal yang mustahil keputusan yang akan dilahirkan adalah memuluskan atau menguatkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang memenangkan Paman Birin dan Haji Muhyiddin. Yang pasti tarik-menarik itu akan terjadi pada detik-detik terakhir pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusan yang akan diambil di Mahkamah Konstitusi itu sesungguhnya bukanlah akhir dari segala proses politik. Bila kemudian yang terjadi pilkada ulang, hal itu berarti bahwa masing-masing pasangan memiliki peluang yang sama untuk bertarung, menang dan kalah pada episode berikutnya. Namun dari semua perjalanan pertarungan politik ini, kemenangan pada hakikatnya akan berpihak kepada pasangan-pasangan yang memiliki keberuntungan. Itulah pemenang dari pemilu kada gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Paman Birin atau Denny Indrayana. Kita tunggu babak berikutnya. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.